Ayu Ting Ting menutup tahun 2013 dengan penuh lika dan liku. Sejak menikah dengan Henry Baskoro Hendarso tanggal 4 Juli lalu, onak seteru mungkin sudah hidup di antara dua insan yang menyatu. Mulai dari perbedaan karakter hingga kehamilan di luar pernikahan, semakin menjadi pemicu bahwa awal rumah tangga sudah dimulai dengan persoalan yang tak menentu. Berikut ini beberapa fakta yang mengombang-ambingkan Ayu dalam situasi tak menentu. Pertama, baru 21 hari medis sayang, medis. Benar-benar medis. Apakah ini sesuai dengan syariat? Ya namanya manusia ini kan seperti saya kan tempatnya salah. Satu telunjuk mengarah ke orang lain, 3 telunjuk mengarah pada diri sendiri. Ya, barangkali kontroversi inilah yang tengah Dewi Persik hadapi. Bagaimana tidak, ketika Olga Syahputra melakukan pengobatan alternatif, di sebuah media, Dewi menudingnya telah melakukan tindakan musyrik. Padahal faktanya, Dewi sendiri pergi ke rumah Umi Zubaidah, tempat di mana Olga juga melakukan terapi di sana. Bahkan Dewi sendiri meyakini, pengobatan yang ia lakukan di rumah Umi bukanlah sesuatu yang aneh baginya. Penyakit aneh. Penyakit apa sih mas? Kalau penyakit saya tuh sehat-sehat aja, hanya di Surabaya saya sakit memang di Surabaya. Tapi di saat itu juga saya sembuh. Nah, kalau misalkan dibilang masih sakit ya aku bingung ngerokok aku gitu kan. Ya biarkanlah orang bilang Dewi Persik sakit gitu kan, saya sehat-sehat aja, buktinya saya bisa kerja apapun cobaannya. Selama memang itu ujian dari Allah, saya terima. Selama memang itu bukan penyakit dari Allah, saya siap untuk menghadapi Allah. Kecuali itu penyakit dari Allah, itu lain ceritanya. Atas penjelasan Dewi, tidak serta-merta bisa disimpulkan bahwa karena penyakit Olga datangnya dari pencipta, maka tidak boleh berobat kepada Umi. Sementara, karena penyakit Dewi datang dari manusia, ia berhak untuk melakukan terapi di tempat Umi. Sebab faktanya, penyakit medis pun bisa ditangani oleh Umi. Medis sayang, medis. Benar-benar medis. Penyakit Olga menang medis, nggak ada yang lain. Apa ya mas? Ya mudah-mudahan semuanya bisa cinta sama Dewi Persik. Ya namanya manusia ini kan seperti saya kan tempatnya salah. Mulut ini kadang-kala kan tempatnya melukai seseorang tanpa sengaja. Ya mudah-mudahan bisa dimaafkan. Dari mana datangnya penyakit, tak seorang pun mampu memahaminya. Malah di saat putus asa dan sulit mencari jawaban, pencipta kerap kali dituding sebagai pelakunya. Terbukti belum dijumpai sebuah fakta bahwa pengobatan secara alternatif bisa disimpulkan sebagai tindakan musyrik. Saya nggak tahu, dan ini saya nggak mau jawab pribadi. Karena saya nonton juga tayangannya di televisi. Oh, terjadi sepertinya banyak orang yang nggak ahli di dalam masalah itu, kemudian dia ngomong. Ya kalau percaya monggo silakan jalani. Nggak percaya ya sudah kan gitu mas. Sementara saya bilang tadi, Silakan jalani. Nggak percaya ya sudah kan gitu mas. Sementara saya bilang tadi, ini Tibbun Nabawi, ini pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan hijamah, ya kan, kemudian dengan mengkonsumsi kurma, dengan madu dan lain sebagainya. Malahan ada banyak penyakit yang alhamdulillah dengan izin Allah semuanya bisa diangkat. Barangkali Dewi tengah dihadapkan dengan kontroversi hatinya sendiri. Pasalnya, dari awal tahun 2013, berapa kali saja ia dekat dengan sejumlah lelaki. Abu Bakar, seorang pengusaha asal Kalimantan Timur, sempat disebut-sebut ingin melamar. Medio 2013, Zion, pengusaha keturunan Tionghoa pun tak luput punya romansa dengannya. Namun faktanya, belum satu pun menampakkan batang hidungnya, termasuk lelaki yang disebut-sebut belakangan ini. Apapun gosip yang di sana, di situ, kalau memang pacaran ya pasti saya bilang pacaran. Kalau enggak ya enggak. Nah tapi kalau dengan yang ini memang lagi dekat, tapi dekat sebatas dekat aja. Tapi untuk mengarah kepada hal yang jenjang ke pernikahan, itu kan semuanya butuh waktu, butuh proses pembelajaran, pemahaman antara saya, dia, keluarga besarnya maupun saya. Jadi nggak mau lah kalau harus gagal lagi untuk yang kesekian. Ya, berkontroversi atau sekedar cari sensasi sah-sah saja bagi Dewi. Sebab dunia entertain kurang sedap rasanya tanpa membumbui dengan sesuatu yang berbeda.
Akan tetapi, siapkah Dewi menghadapi situasi tahun depan yang mungkin lebih sensasional ketimbang sekarang? Semua itu kan sebenarnya tergantung dari gimana cara kita bisa menghindari ya, gitu loh. Kayak kartu ini kan juga sebenarnya preventif aja, strategi bagaimana caranya kita menghadapi hidup kan. Jadi 2014 harus lebih waspada, harus lebih hati-hati dan banyak doa. Apapun kondisinya kan mau pahit itu ya, mungkin dari itu semua kita ambil hikmahnya. Mungkin aku lebih banyak waspada lagi, lebih tega lagi, karena mungkin dengan saya nggak tegaan kan sering banyak dimanfaatin orang, dan mungkin lebih banyak tetap yang namanya positif itu tetap, tapi mungkin lebih waspada, hikmahnya dari semua kejadian. Pro kontra yang dihadapi Dewi Persik memang tak sebanding dengan lika-liku hidup Ayu Ting Ting. Nasib pernikahan, perceraian, dan bayi dalam kandungan jelas belum menentu hingga penghujung akhir tahun ini. Lantas harus bagaimana Ayu menyikapi dinamika hidupnya? Yang penting ayah sama ibu yang bisa menjaga anak ayah dan cucu ayah. Ayu Ting Ting menutup tahun 2013 dengan penuh lika dan liku. Sejak menikah dengan Henry Baskoro Hendarso tanggal 4 Juli lalu, onak seteru mungkin sudah hidup di antara dua insan yang menyatu. Mulai dari perbedaan karakter hingga kehamilan di luar pernikahan, semakin menjadi pemicu bahwa awal rumah tangga sudah dimulai dengan persoalan yang tak menentu. Berikut ini beberapa fakta yang mengombang-ambingkan Ayu dalam situasi tak menentu. Pertama, baru 21 hari mengenyam madunya rumah tangga, Ayu memilih kembali hidup bersama orang tua. Ya kalau kita benar juga insya Allah Allah pasti kasih yang terbaik. Kalau kita benar. Kedua, munculnya kabar ditalak 2 kali menjadi bukti adanya persoalan tersembunyi yang makin membulatkan tekad Ayu untuk menyudahi kehidupan rumah tangga mereka. Saya nggak mau banyak omong, saya nggak mau banyak cengcol. Saya mendingan diem aja ya. Biar Allah yang saya ikutin jalannya aja. Ketiga, persoalan pernikahan masih mengambang, perceraian bisa menjadi pilihan Ayu. Namun demikian belum juga ada kejelasan mengingat Ayu masih menunggu kelahiran si jabang bayi. Tapi apapun keadaannya, ketika seorang suami sudah tidak tanggung jawab lagi kepada istri baik nafkah lahir dan batin, seorang istri ini punya hak untuk menuntut agar dia diceraikan. Anak nomor 1. Kita mau punya anak, ngapain kita mikirin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Mikirin aja buat kesehatan, buat masa depan anak kita, buat masa depan keluarga saya. Saya kan juga harus kerja terus buat cari nafkah untuk keluarga gitu. Jadi itu aja sih yang selalu buat saya semangat gitu. Dan Keempat, menyiapkan pernak-pernik untuk si jabang bayi, rencana persalinan hingga nama tentu menjadi prioritas Ayu saat ini. Namun, akankah Enji menafkahi dan menunggui saat persalinan bagi Ayu bukanlah sesuatu yang perlu ditunggu-tunggu. jangan ngurusin saya, urusin dulu aja yang ada. Yang lain aja belum diberesin, ya nggak? Dimanapun orang tua nggak ada yang mau anaknya tersakiti, betul nggak? Yang penting ayah sama ibu yang bisa menjaga anak ayah dan cucu ayah. Kelima, di antara bayang-bayang rumah tangga yang tak menentu, Ayu masih harus menggadang karir di tahun 2014. Mungkin tenggelam, mungkin juga makin meroket usai kelahiran. Lantas seperti apa spekulasi karir Ayu di tahun depan di antara persoalan yang belum terpecahkan? Saya katakan memang masa kejayaan Ayu di 2014 ini memang bukan saatnya dia. Tapi karena rezeki anak makanya dia bisa bertahan. Ya mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya bisa menjaga merawat anak saya. Satu dekade sudah RCTI menggelar ajang pencarian bakat bergengsi, terbaik dan terlama yang bertahan di Indonesia melalui Indonesian Idol. 10 tahun sudah Indonesian Idol mewujudkan mimpi banyak orang dengan melahirkan talenta-talenta istimewa di industri hiburan nasional. Siapakah yang akan menjadi idola Indonesia berikutnya? Nantikan hanya di RCTI.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Anastasia Vera pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.